Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai 5 peristiwa dan kejadian penting di bulan Sya'ban. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dalam kalender Islam, bulan Sya'ban berada di antara 2 bulan besar, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana umat muslim sudah mulai meningkatkan intensitas ibadah demi menyambut momentum bulan suci yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Oleh karena keistimewaannya, diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq bahwa jika mulai terlihat hilal bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menyerukan di Madinah, "Wahai orang Madinah, Sya'ban adalah bulanku. Allah merahmati orang yang membantuku dalam bulanku." Ada banyak peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban, khususnya dalam sejarah Islam. Berikut berbagai peristiwa dan kejadian penting di bulan Sya'ban. Yang pertama, berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kiblat merupakan arah umat muslim di seluruh dunia pada saat melaksanakan sholat. Perubahan arah kiblat ini berpindah dari Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini adalah hal yang sangat ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW karena pada masa itu umat Yahudi mengolok-olok kaum muslimin karena beribadah menghadap ke arah yang sama dengan mereka. Oleh karenanya, untuk menghindari perselisihan, Nabi Muhammad SAW menantikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat umat muslim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Yang kedua adalah turunnya perintah untuk berpuasa. Pada bulan Sya'ban, turunlah ayat yang memerintahkan umat muslim untuk menjalani puasa Ramadan, yakni bulan setelah selesainya bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Sya'ban adalah bulan ketika Nabi Muhammad SAW menjalani puasa paling sering selain bulan suci Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan yang ketiga adalah turunnya anjuran untuk bersolawat. Pada bulan Sya'ban ini juga, anjuran bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah bagi umat muslim diturunkan. Secara terminologi, solawat Nabi merupakan bentuk jamak dari sholla yang berarti doa. Solawat adalah bentuk penghormatan dengan cara mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dengan bersolawat,
Umat Islam juga dapat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad di Yaumul Hisab kelak. Adapun yang keempat adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Selain karena menjadi malam utama setelah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban menjadi malam yang istimewa dan penting bagi umat muslim. Nisfu Sya'ban adalah malam terijabahnya doa dan segala hajat-hajat, malam pengampunan dosa, dan malam yang dinilai penuh dengan rahmat. Bahkan juga, nisfu Sya'ban juga menjadi malam terbukanya semua pintu langit yang dijaga oleh malaikat. Umat muslim pun dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada setiap pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka mengampuni orang yang meminta ampunan, kecuali pelacur dan penarik pajak." Hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Al-As. Adapun amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban antara lain solat sunnah, tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, dan membaca surah Yasin. Di antara keistimewaan surah Yasin, sebagaimana menurut sebagian dari para ulama, adalah dibaca pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Yang pertama dengan niat meminta panjang umur, kedua niat terhindar dari bencana, dan ketiga niat agar tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan yang kelima adalah penyerahan buku catatan amal manusia kepada Allah. Diriwayatkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah SAW, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Rasul menjawab, "Itu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan, serta banyak orang lalai padanya. Dialah bulan diangkatnya amal kepada Rabbil Alamin, Tuhan pemelihara alam raya. Aku senang amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, rekapan dari buku catatan amal manusia selama 1 tahun ditutup untuk digantikan dengan yang baru untuk 1 tahun ke depannya. Buku catatan amal ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, dengan memanfaatkan keistimewaan bulan Sya'ban, umat muslim berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan untuk mendapatkan catatan amal baik pada buku catatan amal mereka. Yang 5 di atas merupakan peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Semoga dengan pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.